ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uang dan alat pembayaran tunai. Uang adalah ilmu ekonomi tradisional yang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Bisa kita pungkiri kalau keberadaan uang begitu penting di kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Meskipun begitu, keberadaan uang sebagai alat tukar hingga saat ini memiliki sejarahnya. Masa sebelum kemunculan sistem barter. Sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bergantung pada alam. Di masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada masa itu, akhirnya mereka menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Terciptanya uang barang. Sekitar tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser lagi dalam bentuk produk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lain. Pada 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama kauri yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamainya wampum sebagai mata uang di pasar. Jenis-jenis uang barang berbeda di setiap belahan dunia menyesuaikan perkembangan dan peradabannya masing-masing. Perkembangan sejarah uang kertas di dunia. Kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang. Peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk negara-negara. Keberadaan negara menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Setelah suatu negara menetapkan mata uang yang sah, biasanya mereka akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Sejarah uang telah berkembang sangat pesat hingga saat ini. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1946, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi non-tunai yang masih kita gunakan sampai sekarang. Suatu hal yang menjadi pembeda adalah keberadaan teknologi canggih masa sekarang, yaitu kehadiran dompet digital sebagai pilihan tambahan untuk transaksi non-tunai. Fungsi asli uang. Uang memiliki tiga fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar yang sah, sebuah satuan hitung, dan alat penyimpanan nilai. Alat tukar yang sah maksudnya orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkannya dengan barang, melainkan cukup menggunakan uang. Uang sebagai alat hitung maksudnya yang dapat dijadikan sebagai penunjuk atau pemberi nilai pada berbagai macam barang dan juga jasa yang diperjualbelikan. Uang juga dapat menunjukkan besarnya kekayaan sekaligus sebagai menghitung jumlah pinjaman. Uang dapat dikelompokkan berdasarkan 4 kategori, yakni bahan pembuatannya, lembaga yang menerbitkannya, nilai yang dimiliki, dan kawasan penggunaannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu uang kertas dan logam. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Uang kartal. Uang kartal biasanya diterbitkan oleh bank sentral. Misalnya di Indonesia, uang kartal diproduksi oleh Bank Indonesia yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Uang giral.
Uang giral berupa uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh bank umum. Tidak hanya itu, bentuk uang yang dikeluarkan pun berupa cek ataupun biljet giro. Ciri-cirinya yaitu hanya bisa digunakan untuk kalangan tertentu. Tidak hanya itu, nominal yang harus ditulis sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selain itu, nominal dari uang giral tidak terbatas nilainya, hanya dijamin oleh bank umum yang mengeluarkan. Jenis uang berdasarkan nilainya dikategorikan berdasarkan nilainya sebagai berikut: bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Berdasarkan kawasan penggunaannya, uang dikategorikan menjadi 3 kelompok. Uang lokal. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Uang regional. Uang yang penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan uang lokal. Unsur pengamanan rupiah. Terdapat 13 unsur pengamanan uang rupiah, yaitu bisa dilihat dari gambar berikut. Pengelolaan uang oleh Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditunjukkan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar. Contoh alat pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biljet giro, nota debit maupun uang elektronik. Uang kartal memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Pada uang kartal kertas, kelebihannya yaitu masanya yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kelemahannya yaitu mudah melayang atau hilang karena bentuknya tipis dan ringan, mudah sobek, kusut, dan rusak. Pada uang kertas juga sering terjadi pemalsuan. Kelebihan dari uang logam yaitu tidak mudah hilang karena lebih berat dan akan berbunyi apabila jatuh. Kualitas bahan dapat dikontrol, lebih kuat dan tahan lama dan tidak mudah dipalsukan. Kekurangannya yaitu memiliki bobot yang lebih berat daripada uang kertas, merepotkan saat membawa uang logam dalam jumlah banyak.